Halo geng, kembali lagi di channel Aren Story. Bersama saya Ihsan akan menceritakan sebuah film action Jepang yang berjudul Reborn, rilis tahun 2016. Film ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran dari pasukan khusus yang dijuluki The Ghost, yang bernama Toshiro. Namun dia telah pensiun dari dunia kelam itu, tapi dia harus kembali karena ada seseorang yang mengusik keluarganya. Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalau sudah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film terlihat pasukan taktis yang sedang berlatih tempur untuk menangkap The Ghost. Namun di tengah latihan ada seseorang yang menyusup memasuki arena latihan dan membunuh pasukan yang sedang berlatih satu persatu. Scene pun berpindah, terlihat seorang gadis kecil yang bernama Sachi. Ia berjalan sendirian di bawah gerimis. Dia melihat seekor kucing yang sudah tewas tertabrak mobil. Merasa kasihan, dia membawa kucing itu ke pantai dan menguburnya di sana. Setelah itu, Sachi sampai di sebuah minimarket untuk menemui pamannya yang bernama Toshiro. Karena Sachi sudah tidak mempunyai orang tua, Toshiro lah yang merawatnya. Setiap malam mereka pergi ke toko Pak Suno untuk makan malam dan mendapatkan hiburan di sana. Di tengah malam, Toshiro yang tidak bisa tidur karena teringat masa lalunya sebagai mantan anggota pasukan khusus yang sangat hebat, sampai dia dijuluki The Ghost karena dia tidak bisa dibunuh dan dilacak. Dia meminum obat antidepresi untuk menenangkan pikirannya. Dia pun pergi ke tokonya, namun di sana dia juga masih terbayang oleh masa lalunya, sehingga membuat pelanggan terkejut akan tingkahnya. Karena kejadian itu, Toshiro pergi ke psikiater untuk konsultasi atas keluhan yang dia rasakan akhir-akhir ini. Dia menceritakan tentang mimpinya sedang membunuh orang, namun saat dia terbangun dia masih bisa mencium bau darahnya dan masih bisa merasakan insting membunuhnya. Di lain hari, saat Toshiro sedang menjaga toko, tiba-tiba ada seseorang datang dan langsung menodongkan pisau ke arah Toshiro untuk meminta sejumlah uang. Karena tidak ingin membuat keributan, Toshiro pun memberikan uang itu, namun dia langsung menggantinya dengan uang dari dompetnya. Sachi dan Toshiro mengunjungi temannya yang bernama Ken, yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Ken adalah sahabat Toshiro yang terluka karena menyelamatkan Toshiro saat masih menjadi pasukan khusus. Saat pulang dari rumah sakit, Toshiro merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Karena merasa keadaan kurang aman, Toshiro meminta Sachi pulang terlebih dahulu. Dan benar saja, sewaktu Toshiro berjalan sendirian untuk memancing orang mengikutinya, ada orang yang menyerangnya dari belakang. Namun Toshiro mampu melumpuhkan orang itu. Namun dari depan, seseorang menembak pistol dari jarak dekat. Namun Toshiro mampu juga menghindarinya dan membunuh orang tersebut. Scene beralih ke seseorang yang bernama Phantom dan seorang bocah bernama Casper. Phantom adalah mantan seorang jenderal dan mantan bos Toshiro di pasukan khusus, yang dimana Toshiro adalah anggota paling kuat yang berada di bawah kepemimpinan Phantom. Sedangkan Casper adalah bocah ahli IT yang bekerja dengan Phantom. Saat Toshiro pulang, dia dihadang oleh sekelompok orang di sebuah gang. Namun dia dengan cepat membunuh orang-orang itu. Saat sampai di toko, dia memasukkan makanan ke oven, dan datang 3 orang yang menyamar sebagai petugas kesehatan untuk menghabisi Toshiro. Namun mereka tidak bisa melukai Toshiro sedikit pun, dan Toshiro lah yang membunuh mereka. Saat ingin makan, ada 2 orang yang datang. Mereka adalah Orson dan Hikaru. Namun bukan untuk menyerangnya, melainkan untuk membantu Toshiro. Mereka adalah orang suruhan dari Ken untuk membantu Toshiro. Toshiro pergi ke wartel untuk menelpon Sachi. Namun ada seorang wanita yang datang dan mendekatinya dan langsung menyerangnya, tapi wanita itu tewas di tangan Toshiro. Toshiro melanjutkan bicaranya ke Sachi, mengatakan untuk tetap tinggal bersama Suno, karena dia tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Sementara itu, Orson dan Hikaru menyiapkan senjata sambil membicarakan tentang Toshiro yang seorang mantan pasukan khusus. Di tempat lain, Phantom dan Casper yang sedang merencanakan sesuatu untuk menangkap Toshiro. Mereka tiba-tiba dapat pesan dari seorang yang bernama Abyss Walker. Dia mengatakan Toshiro adalah incarannya dan mereka tidak boleh mengganggunya. Abyss Walker adalah sahabat lama Toshiro sewaktu masih di pasukan khusus. Abyss Walker merupakan combo bertarung Toshiro untuk menghabisi musuh-musuh dengan cepat. Dan juga Abyss setara dengan Toshiro yang merupakan anggota pasukan khusus terkuat. Tapi mereka sedang bermusuhan karena tujuan yang berbeda. Kembali ke Toshiro yang sedang mengunjungi Ken di rumah sakit. Namun saat Toshiro akan pulang, Ken menawarkan bantuan untuk membantunya. Namun Toshiro menolak dan mengatakan agar Ken tetap berada di rumah sakit karena dia masih cedera. Toshiro menemui Orson dan Hikaru untuk mengambil senjata yang dia perlukan. Di lain hari, saat Sachi sedang sendirian, dia didatangi oleh Casper dan membawa Sachi ke suatu tempat.
Tsuno menelpon Toshiro memberitahu bahwa Sachi telah hilang, dan dengan santainya Toshiro menjawab bahwa Sachi sedang bersamanya. Keesokan harinya mereka bertiga menyusun rencana untuk menyerang markas Phantom yang berada di tengah hutan. Namun ketika mengetahui jumlah pasukan Phantom yang terdiri dari ratusan pasukan taktis, Orson dan Hikaru sedikit gemetar. Namun Toshiro dapat membangkitkan semangat mereka lagi. Toshiro memancing pasukan musuh yang sedang berjaga, sedangkan Orson dan Hikaru menyerang melalui samping. Mereka pun mulai beraksi dengan menghabisi pasukan musuh satu persatu. Toshiro memancing pasukan musuh dengan menembakkan pistol agar perhatian musuh tertuju padanya. Sesaat kemudian, para pasukan musuh datang dan Toshiro mampu menghabisi mereka semua. Sementara Orson dan Hikaru menembakkan pasukan musuh dengan sangat brutal. Di tempat lain, Abyss Walker terlihat sedang bertempur dengan pasukan Phantom. Namun tujuan aslinya adalah untuk menemui Toshiro dan membunuhnya. Sementara itu, Hikaru yang sudah terpisah dengan Orson berjumpa dengan Casper, dan mereka bertarung. Walaupun masih bocah, Casper mampu membunuh Hikaru. Toshiro pun masih melawan pasukan musuh tanpa adanya luka sedikit pun, dan mampu membunuh semua pasukan musuh. Dia juga mampu menghindari peluru sniper yang berkecepatan tinggi yang ditembakkan kepadanya. Casper juga bertemu dengan Toshiro, namun bocah itu bukan tandingan untuk Toshiro, karena dengan cepat Casper dikalahkan. Tapi saat sudah kalah, bocah itu berlari ke arah Toshiro dengan bom di tubuhnya. Namun dengan cepat, Toshiro memotong kabel bom itu sehingga bomnya tidak meledak. Kemudian Toshiro berjumpa dengan Orson. Namun dia menyuruh Orson untuk masuk terlebih dahulu, sementara ia akan membunuh sisa pasukan musuh yang masih berada di luar. Setelah semua dikalahkan, ada satu orang yang terlihat, namun Toshiro tidak memperdulikannya. Ternyata pasukan itu adalah Abyss Walker. Kemudian Toshiro menyusul Orson masuk ke dalam, dan membantai semua pasukan sampai bisa bertemu dengan Sachi. Namun pertemuan mereka tidak lama, karena Toshiro harus mencari Phantom untuk menyelesaikan semuanya, dan menyuruh Orson untuk menjaga Sachi. Toshiro melanjutkan pertarungannya dan mampu membantai semua pasukan musuh. Akhirnya Toshiro berhadapan dengan Abyss Walker. Dengan kemampuan mereka yang setara, pertarungan berlangsung sengit dan penuh kehati-hatian dalam melakukan serangan. Namun Toshiro dapat mengalahkan Abyss dengan tinjunya yang sangat keras. Saat Toshiro menelpon Sachi, tiba-tiba Phantom sudah berada di depannya. Karena Phantom tahu dia tidak mampu berhadapan langsung dengan Toshiro, dia mengeluarkan jurus hipnotisnya. Setelah Toshiro mulai kehilangan kesadaran, Phantom pun mendekatkan pisau ke lehernya Toshiro. Tapi dengan cepat dia bisa membalikkan keadaan dan membunuh Phantom. Tapi dengan keadaan yang sekarat, Toshiro pun terjatuh. Setelah kejadian itu, terlihat Sachi dan Orson sedang berada di pantai, mengenang hari bersama Toshiro yang selalu melindunginya. Film pun selesai, film sangat bagus, tapi alur ceritanya sedikit kurang jelas. Terima kasih Wage sudah menonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye Wak geng.